Masalah berapa rekaan sebetulnya tarawih? Di satu masjid 11 rakaat dengan witir. Di satu masjid 23 rakaat. Di Pekanbaru ini saja Masjid Raya An-Nur 23 rakaat, Masjid Raya Pasar Bawah 23 rakaat. Sementara masjid dekat rumah kita 11 rakaat. Akhirnya orang yang tidak mengaji bingung. Oleh sebab itu, maka kembali kita kepada penjelasan para ulama yang terpercaya dalam masalah ini. Kembali kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah, As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan ala 11 rakaat. Tak pernah lebih dari 11 rakaat. Jelas di situ disebutkan 11 rakaat, tak lebih tak kurang. Lalu yang 23 itu datangnya dari mana? Itu riwayat disebutkan oleh jumhur ulama dari kalangan ahli fiqih, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Daud Zahiri, jumhurul ulama, mayoritas ulama. Annan nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar. Sesungguhnya kaum muslimin salat pada masa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib 20 rakaatan. Mereka salat 20 rakaat. Sepakat jumhur ulama. Pada masa Umar bin Khattab, nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab melihat orang salat setumpuk di sini, setumpuk di sini. Lalu kata Umar bin Khattab, alangkah indahnya kalau disatukan menjadi satu. Imamnya diangkat Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bin Khattab melihat kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah salatnya beramai-ramai 20 rakaat, apa kata Umar bin Khattab? Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah dia, kata beliau. Apa kata Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, wa aktsaru ahli al-ilmi, mayoritas ulama ala ma ruwiya an Umar, seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, wa ala ghairihima min ashabin Nabi, dari Umar dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang selain mereka berdua, selain Umar dan Ali bin Abi Thalib, min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa huwa qaulu Tsawri, itu juga pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibnul Mubarak, dan Imam Ibn Mubarak, wa Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdullah Ibn Mubarak, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan 20 rakaat. Wa qala hakadha adraktu an-nasa bi Makkah, begitulah saya melihat orang di Makkah Al-Mukarramah yusalluna 20 rakaatan, mereka salat 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Tapi Imam Malik agak berbeda sedikit. Malik bin Anas yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah itu, Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Wa dhahaba Malikun ila annaha 36 rakaatan. Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas, salat tarawih itu 36 rakaat tambah witir 39. Oh, dari 23 kenapa bisa menjadi 39? Kenapa bisa terjadi pembengkakan jumlah tarawih begitu? Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Anna ahlal Madinah kanu yusalluna hasittan wa salatina. Orang Madinah salat 36 rakaat untuk mengimbangi orang Makkah. Jadi orang Makkah itu setelah 4 rakaat mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Makkah tawaf, orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah. Maka di sela-sela itu mereka tambah lagi 4 rakaat orang Makkah tawaf, habis itu sambung lagi. Orang Madinah tak bisa tawaf, ditambahnya lagi rakaatnya tapi bacaannya pendek. Itulah kenapa orang Makkah 23, orang Madinah 39 rakaat. Jadi tak usah bingung tentang masalah jumlah rakaat ini. Lalu kemudian apa kata Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah?
Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, anna tarawih kanat awalan 11 rakaat. Tarawih itu pada awalnya 11 rakaat. Wa kanu yutiluna al-qiraah, 11 rakaat tapi ayatnya panjang. Sampai-sampai ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad SAW itu rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bayangkan itu panjang sekali. Fataqul alaihim, berat, tak sanggup mereka. Rakaat pertama udah 2,5 jam lebih. Fakhaffaful qira'ata, lalu bacaannya mereka perpendek. Wazadu fi adadir rakaat, bacaannya diperpendek, jumlah rakaatnya ditambah. Salatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu matna, minimal lakukan 2. Ya, subhanallah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang sholat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, falyutir rak'atan wahidah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan idza khasya ahadakumul fajra, kalau khawatir fajar datang. Karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat sholat Nabi-nya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita sholat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang sholat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis aja 36. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, As-Sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu, nah itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Apa Umar melakukan bid'ah? Apa yang di Mekah salah semua? Ya. Bahkan di Madinah 36, ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Ini bagian yang pertama. Begini, ya yang afdol sholat tarawih itu seperti sholat biasa, seperti sholat isya, seperti sholat maghrib itu. Tapi kira-kira kalau sholat tarawihnya seperti itu, malam pertama saja yang ramai, malam kedua mungkin karek sak baris atau karek telu, gak kuat. Maka gini, imam tarawih itu ya jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lama. Saya biasanya doa iftitah atau istiftah itu hanya sholat pertama, rakaat pertama. Berikutnya sudah langsung Allahu Akbar, langsung Fatihah. Hanya pertama saja pakai kabiro atau wajahtu atau Allahumma ba'id. Kemudian tasyahudnya setelah syahadat maka Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wis langsung salat.
Boleh, karena yang wajib dibaca adalah sholawat. Apakah Ibrahimiyah apa Muhammadiyah sama saja. Muhammadiyah bukan organisasi Muhammadiyah ya. Sholawat Muhammadiyah itu ya sholawat yang bukan Ibrahimiyah, itu namanya sholawat Muhammadiyah, sholawat dari Nabi Muhammad SAW. Yang Ibrahimiyah sebenarnya juga dari Nabi SAW, tapi terkait dengan Nabi Ibrahim. Memang afdolnya tasyahud akhir sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Tetapi kalau untuk taraweh kok pakai sholawat Ibrahimiyah ya terus makmumnya iki gak ndang wis-wis ngono mesti. Jadi sekali lagi mudahkan, ringankan makmum. Jadi nanti kalau saya biasanya hanya rakaat terakhir ke yang terakhir aja, bahkan witir itu baru sholawat Ibrahimiyah. Yang lain-lain tidak lagi. Itu hukumnya sunnah. Doa istiftah hukumnya sunnah. Tapi nek doa rukuk sujud ya kudu enek lah, masuk semeneng cep ya. Ya sah salatnya, rukuk Allahu Akbar meneng sah. Gak muni subhanallah sah. Panjenengan makmum tarawih gak maca Fatihah sah. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i memang harus baca Fatihah. Untuk tarawih baiknya sudah ikut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ini juga kalau orang yang NO, ini juga mazhabnya NO, jadi tidak ada masalah, penjenengan tidak keluar dari NO. Wes menai supaya gak jadi perkara. Jadi makmum itu Allahu Akbar meneng wes, terus melok sujud, melok rukuk sah. Enak kan? Ayo mulai. Berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah? Kemudian berapa bilangan witirnya Rasulullah? Karena akan digabungkan antara witir dengan tarawih. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat. Tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahasanya di saat waktu sempit jangan sampai engkau tidak melakukan witir. Biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3. Umumnya kita witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah ada sebagian mengatakan 13 itu 2-nya adalah bukan witir, 2-nya adalah qabla subuh. Ada perbedaan. Yang jelas kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat. Selesai, kita pinggirkan. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witirnya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi, baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Nah, kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting qiyamul lail di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu